91 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Untuk saksinya dari pemohon Dian Permata. Ada? Ada, Pak? Izin yang mulia. Daniel Juhron, Pitgiral Lintin, 3 orang. Dari termohon Risa Ansari, anggota KPU Provinsi. Oh, ahli ya, maaf. Jadi Pak Dian tadi ahli. Kemudian dari termohon Risa Ansari, maju, agamanya Islam. Nasaruddin Ikhwan, agama Islam. Suko Yuwono, agama Islam. Muhammad Sakra Effendi, Islam juga. Dan Subani, agamanya Islam. Kemudian dari pihak terkait PAN, Wahyudi, agama Islam. Ashar, agama Islam. Muhammad Kurniawan, Awan Subarkah, Agus Sudarto. Kemudian ahli Agus Riwanto. Kalau begitu ahli dan saksi maju semua biar dibantu lapas sumpahnya. Yang mulia, izin. Apa, Pak? Terkait saksi kami yang bernama Daniel Juhron, kebetulan jadwalnya bentrok yang mulia. Dia lagi sebagai ahli di panel 2 yang mulia. Jadi itu mungkin saksi ya? Iya. Dia jadi saksi? Di sini saksi, di sana ahli yang mulia. Wow, berarti bisa doublean itu. Izin majelis termohon, nama-nama yang diajukan termohon tadi semuanya masih penyelenggara aktif. Aktif ya? Jadi tidak kami lakukan penyumpahan. Sekarang Pak Daniel mana? Posisi Pak Daniel. Oh, Daniel masih di panel 2 ya, mulia. Pitgirat Lintim. Oke, Kristen ya, Pak. Ahlinya Pak Dian. Oke, Pak dari termohon tidak perlu dianu karena masih penyelenggara aktif. Pak Wahyudi, Pak Ashar, Pak Muhammad Kurniawan Putra, Awan Subarkah, Agus Sudarto ya. Ahlinya Pak Agus Riwanto. Untuk yang agama Islam, yang mulia Prof. Guntur akan membantu lapas sumpahnya untuk saksi dulu. Yang agama Kristen atau nanti akan dibantu oleh yang mulia Bapak Daniel. Baru nanti yang para ahli agamanya juga Muslim sekaligus Prof. Nanti silakan. Ya, baik, saksi yang agama Muslim ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan. Bapak yang bersumpah ya, saya cuma membantu. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Kasih. Langsung yang ahli ya. Ahli ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang benar sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih. Silakan yang mulia, yang Kristen. Baik, untuk Pak Fitzgerald Lintin ya, agama Kristen apa Katolik? Kristen ya, baik, 2 jari ya, ikuti lafal janji akan saya tuntun. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih.
Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Bisa diperiksa ahlinya dulu ya Pak ya. Ahli dulu biar. Silakan Pak Dian Permata, keterangannya bisa 5 sampai 7 menit. Nanti kalau ada yang perlu dilanjutkan dengan tanya jawab bisa di apa Pak? Pakai itu yang mulia. Pakai paparan. Paparan. Sudah koordinasi belum tadi? Sudah yang mulia. Silakan dibantu untuk paparan. Ditayangkan sudah. Silakan Pak, sudah Pak. Izin yang mulia, pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Perkenalkan saya Dian Permata. Saya ditunjuk sebagai ahli kasus di 191. Bapak Ibu yang terhormat, termasuk pimpinan, gitu kan. Saya mulai sedikit 7-10 menit paling gitu kan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa memang permasalahan penghitungan suara dalam pemilu merupakan aktivitas tertua di antara permasalahan-permasalahan paling tua lain dalam hukum tata negara. Jadi ini saya kutip dari Stephen Seagal 2024 dalam bukunya The Constitutional Concrete Guide to Electoral Count of 1887. Nah, di Undang-Undang 7, Bapak Ibu yang dan pimpinan dijelaskan gitu kan di pasal 2 dan di pasal 3 bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Di pasal 3, ini proses penyelenggaraannya, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada azas sebagaimana dimaksud pasal 2, dan penyelenggaranya harus memenuhi prinsip dari mandiri sampai efisien. Nah, dalam konteks ini gitu kan, di pasal 3 itu juga dipakai dalam PKPU 5 pada PKPU rekap. Jadi semangatnya dipinjamkan gitu kan dari Undang-Undang 7 ke PKPU 5/2000 tentang rekap. Bunyinya adalah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu berpedoman pada prinsip yang tadi dari Undang-Undang 7 gitu kan. Di pasal 3 meminjam itu mandiri sampai jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, profesional, profesionalitas, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel. Nah, dari sisi sini dapat dilihat itu kan bahwa penegasan dari Undang-Undang 7 yang diturunkan di PKPU 5 semangatnya harus sesuai dengan dari A sampai huruf L. Nah, saya mengutip pendapat dari Mbak Ida Budiati, anggota DPKPP. Saya highlight bahwa kepastian hukum menjadi salah satu syarat mutlak membangun pemilu yang berintegritas. Nah, Bapak Ibu yang kita ketahui, pemilu 2024 ini adalah pemilu yang ke-6 setelah masa reformasi. Artinya ini uji dari cita-cita reformasi kita. Nah, quotation-nya itu kan ini kayak tulis, pada tahapan pengukutan dan rekapitulasi hasil suara dalam pemilihan umum atau pemilu, potensi hilang atau tercurinya suara pemilih baik secara sengaja atau tidak sengaja sangat mungkin terjadi. Salah satu contohnya lah yakni karena tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dan itu bisa terjadi gitu kan, antara sengaja dan tidak sengaja. Saya mengutip dari IDEA gitu kan di Internasional 2010 mengintroduksi konsep keadilan pemilu electoral justice sebagai ciri dan karakter yang wajib ada dalam sebuah sistem pemilu yang demokratis, diantaranya yakni menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dalam proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum. Jadi ada aturan mainnya, tidak dengan semena-mena dan seterusnya. Nah, dalam konteks Indonesia Bapak Ibu itu kan Undang-Undang 7 itu kan tentang pemilihan umum memberikan ruang dan mekanisme bagi siapa saja untuk mencari keadilan di saat ditemukan dugaan pelanggaran pemilu, baik pelanggaran aspek pidana, etik maupun administrasi pemilu. Undang-Undang 7 ini juga memberikan wewenang kepada Bawaslu untuk menangani dugaan pelanggaran pemilu, salah satunya pada tahapan penghitungan rekapitulasi hasil perolehan suara. Jadi ini makin menguatkan posisi dari soal undang-undang. Nah,
Ada 2 pasal, tuh kan. Next, ada 2 pasal di Undang-Undang 7, yaitu di 403 dan 407. Di situ dijelaskan di 403 di ayat 1, Bawaslu provinsi wajib menerima, memeriksa dan memutus adanya pelanggaran, penyimpangan dan atau kesalahan dan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara peserta pemilu sebagaimana dari pasal 402 ayat 2. Ayat 2-nya dinyatakan saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu kepada KPU provinsi sebagai dimaksud dalam pasal 402 ayat 2. Yang ketiga, KPU provinsi wajib menindaklanjuti dugaan pelanggaran dan seterusnya pada pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu. Di pasal 07 ini penegasannya. Bawaslu wajib menerima, memeriksa, dan memutus adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara peserta pemilu. Ayat 2-nya, saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan atau kesalahan dan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 405 ayat 2. Yang ketiga, ada amanahnya, KPU wajib langsung menindaklanjuti dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta pemilu. Dari kalimat wajib ini artinya memang ada amanah yang harus dilaksanakan oleh kamar KPU dan Bawaslu. Saya coba melacak gitu kan, melacak pimpinan gitu kan, melacaknya menurut saya pendapatnya dari sini. Ini saya kutip dari PKPU 25 tahun 2023 pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. Karena memang dari kasus 191 ini ada semacam dispute gitu kan, ada semacam banyak kesalahan gitu kan. Itu mulai dilacak dari adanya form kejadian khusus. Jadi form kejadian khusus ini di pasal 64 dikatakan KPPS wajib mencatat keberatan saksi dan seterusnya. Ayat 9-nya keberatan saksi yang belum tidak terima dicatat dan formulir kejadian khusus dan atau keberatan KPU sebagaimana keberatan saksi ditandai oleh saksi ketua KPPS. Ayat 10-nya dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan penghitungan suara TPS, KPPS wajib menulis kalimat atau kata nihil. Maknanya pimpinan itu kan, ada atau tidak kejadian di TPS saat rekap itu kan harus ditulis. Nah, disinilah awal titik kita melacak gitu kan. Kalau memang pada saat di TPS tidak ada, misalnya sebagai contoh kejadian khusus, misalnya salah tulis itu kan, ataupun tulisannya tidak jelas, itu harus dimulai dari form C khusus gitu kan. Ini yang kita bisa lacak dari sini. Next Mas. Nah, di PKPU 5 pun ini perasa ini pun muncul kembali soal kejadian khusus di PKPU 5 2004 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum di pasal 14. Lagi-lagi bunyinya hampir sama, tidak jauh berbeda, itu terutama gitu kan di ayat 10, kejadian mengenai permohonan kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU sebagaimana itu dilaksanakan sesuai dengan peraturan KPU yang mengenai pemungutan dan suara dalam pemilu. Artinya memang pelacakan perubahan ataupun kesalahan administrasi itu bisa dilihat dari form khusus. Nah, ini contohnya pimpinan yang mulia. Nah, sekarang saya coba beranjak contoh dari kasus negara luar gitu kan. Ini ada di Jerman dan di Paraguay dan Guatemala. Dari kasus ini kita belajar itu kan. Di Jerman gitu kan, yang mulia itu kan ada kasus gitu kan di partai CDU gitu kan, partai CDU itu dia pernah kandidat calegnya itu pernah mengadu ke MK. Gara-garanya kenapa? Musababnya gara-gara caleg ini tidak direstui dan diperkenankan turun ke dapil oleh DPP partainya. Putusannya di MK Hamburg ini akhirnya partai ini dihukum. Dihukum kenapa? Dia dibatalkan hasil pemilu karena
partai sebagai alat atribusi demokrasi justru tidak mempertontonkan soal demokrasi itu sendiri. Jadi dia dibatalkan gitu kan melalui dan pemilu itu harus diulang. Alasan lain partai melanggar prinsip demokrasi maka pemilunya pun tidak demokrasi. Ini yang kita perkuat dari soal form kejadian khususnya. Yang terakhir yang mulia, lain lagi ini di kasus di Paraguay dan Guatemala, di dua negara ini gitu kan, penyelenggara pemilu diberikan kesempatan melakukan pemantauan proses seleksi dan nominasi di partai politik. Jika partai politik melanggar proses demokrasi dalam proses pencalonan, maka dapat ditolak ikat pemilu. Nah, dari 3 kasus ini kita dapat lihat gitu kan bahwa setiap ada pelanggaran apapun ketika tidak mempertontonkan hasil demokrasinya, maka ada putusan soal dari kasus Jerman, yaitu soal dibatalkan dan ikut pemilu ulang lanjutannya. Itu yang bisa saya sampaikan, pimpinan. Terima kasih. Beliau taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjutkan dari ahlinya termohon, silakan. Ahli termohon silakan. Oh, pihak terkait ya. Silakan Pak. Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Agus Riwanto, dosen Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta, dan pernah memiliki pengalaman sebagai penyelenggara pemilu, sebagai Ketua KPU dan anggota KPU Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tahun 2003 sampai 2013. Perkenankan pada kesempatan yang mulia ini, yang mulia, saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkara Aqua. Ada 5 hal. Pertama, perihal penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu pasca rekapitulasi hasil perolehan suara nasional. Yang kedua, perihal penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu melalui pemeriksaan cepat. Yang ketiga, perihal laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tahap rekapitulasi hasil pemilu. Yang keempat, perihal penyampaian keberatan koreksi rekapitulasi perolehan pemilu di PPK hingga ke KPU RI. Dan yang terakhir adalah perihal putusan Bawaslu pasca rekapitulasi hasil perolehan suara nasional. Yang mulia, saya ingin mulai yang pertama, perihal penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu pasca rekapitulasi hasil perolehan pemilu nasional. Bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Pemilu mengatur 4 jenis pelanggaran dan 2 jenis sengketa pemilu. Keempat jenis pelanggaran itu adalah pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran etika pemilu, dan pelanggaran atas undang-undang lainnya. Sedangkan 2 jenis lain sengketa adalah sengketa proses pemilu di Bawaslu, yang kedua adalah sengketa perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Masing-masing model tersebut memiliki karakter, prosedur, dan aktor yang berbeda. Bahwa penyelesaian terhadap sengketa pemilu memiliki 2 tujuan, yaitu korektif terhadap kecurangan melalui mekanisme verifikasi dan skema electoral challenge, dan hukuman atau punitif bagi mereka yang melakukan kecurangan baik secara administratif maupun pidana. Bahwa Undang-Undang Pemilu dimaksud dengan pelanggaran administrasi yaitu pelanggaran yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu sesuai diatur dengan pasal 460 ayat 2. Yang mulia, bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 12 ayat 3 Perbawaslu nomor 8 tahun 2002 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi dalam hal setelah penetapan hasil pemilu perolehan suara pemilu secara nasional terdapat laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara peserta pemilu dan terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh peserta pemilu ke Mahkamah Konstitusi, maka Bawaslu menghentikan laporan melalui kajian awal dan menyampaikan laporan kepada Mahkamah dalam sidang perselisihan hasil pemilu. Oleh karena itu, terhadap laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi rekapitulasi suara pasca penetapan hasil pemilu nasional oleh KPU RI, maka berdasarkan hukum pemilu dianggap tidak pernah ada. Karena setiap laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu seharusnya dihentikan oleh Bawaslu melalui kajian awal untuk kemudian disampaikan pada MK dalam persidangan dalam keterangan tertulis. Bahwa tindakan Bawaslu untuk menghentikan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu pasca penetapan pemilu nasional oleh KPU ditujukan agar ada kepastian hukum dalam hal limitasi atau pembatasan waktu laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu kepada Bawaslu, sebagaimana yang dinyatakan dalam beberapa prinsip-prinsip yang diatur dalam IDEA. Yang mulia, perihal penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu melalui pemilu cepat.
bahwa ketika terjadi pelanggaran administrasi pemilu pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil pemilu baik berupa temuan Bawaslu maupun laporan, maka prosedur penyelesaian adalah melalui pemeriksaan secara cepat di tempat kejadian dan pada hari yang sama saat terjadinya pelanggaran pemilu, bukan dengan cara melakukan pelaporan ke Bawaslu, kemudian Bawaslu melakukan proses persidangan dalam bentuk majelis pemeriksa pelanggaran administrasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 40, 41, dan 42 Per Bawaslu nomor 8 tahun 2022. Bahwa filosofi pemeriksaan cepat dalam penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pada tahapan rekapitulasi hasil pemilu perolehan suara adalah karena ketatnya waktu pelaksanaan tahapan penghitungan, rekapitulasi, dan pleno penetapan hasil penghitungan suara, menyebabkan munculnya norma pengaturan tentang sidang pemeriksaan dengan beracara cepat, sebagaimana diatur dalam Perbawaslu tersebut. Hal ini berbeda dengan penanganan pelanggaran administrasi pemilu biasa pada tahapan lainnya yang limitasinya cukup. Yang mulia, berikutnya perihal laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tahap rekapitulasi nasional. Bahwa jika terjadi dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada tahap rekapitulasi suara, maka laporan hanya dapat disampaikan kepada Bawaslu sesuai tingkatannya saat melakukan pengawasan untuk kemudian Bawaslu melakukan mekanisme dan prosedur penyelesaian melalui mekanisme secara cepat di tempat kejadian pada hari yang sama saat terjadinya pelanggaran pemilu. Bahwa dalam hal demikian bertujuan agar dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada tahap rekapitulasi hasil pemilu di PPK dan seterusnya, limitasi waktunya pendek dapat diselesaikan pada saat kejadian dan hari yang sama, bukan menunda laporan kepada Bawaslu untuk kemudian baru dilaporkan setelah penetapan rekapitulasi hasil pemilu kepada Bawaslu sesuai dengan ketentuan pasal 41, 42 Per Bawaslu nomor 8 tahun 2022. Berikutnya yang mulia, perihal penyampaian keberatan atau koreksi rekapitulasi perolehan suara di PPK hingga KPU. Bahwa saksi parpol peserta pemilu dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu dan mengajukan keberatan terhadap prosedur atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada KPU, PPK, dan selanjutnya. Kemudian di masing-masing tingkatan telah memperbaikinya dan masih ada kejadian khusus dan keberatan yang tidak bisa diselesaikan, maka penyelenggara pemilu mencatat dalam formulir D untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat berikutnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 25, 59, 75, 91 PKPU nomor 5 tahun 2024 tentang rekapitulasi penghitungan nasional. Bahwa pengajuan keberatan terhadap rekapitulasi suara hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dari kejadian keberatan rekapitulasi di kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bukan melompat dari tingkat PPK ke tingkat rekapitulasi nasional di KPU RI. Karena setiap keberatan terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara harus dilakukan sesuai dengan lokus deliktinya. Misalnya, keberatan rekapitulasi di kecamatan disampaikan di tingkat kecamatan, begitu juga di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Berikutnya yang mulia, perihal putusan Bawaslu RI yang diputus setelah hasil rekapitulasi penghitungan suara nasional. Bahwa subjek yang dapat menjadi pelapor dugaan pelanggaran administrasi pemilu di PPK adalah saksi ataupun temuan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan, dan untuk tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional dapat menjadi pelapor atas dugaan pelanggaran kesalahan rekapitulasi adalah saksi atau atas temuan Bawaslu. Bahwa putusan Bawaslu muncul pasca rekapitulasi nasional dalam kasus Aqua dapat dilihat dari putusan yang muncul pada tanggal 22 Maret, kemudian penetapan hasil pemilu sudah dilakukan oleh KPU pada tanggal Maret 2024. Memang putusan Bawaslu ini lahir sebelum terlapor mengajukan PHPU ke MK berdasarkan ketentuan pasal 474 ayat 2. Bahwa putusan Bawaslu Aqua seharusnya tidak perlu muncul dan dilakukan proses persidangan, bahkan seharusnya Bawaslu menghentikan laporan melalui kajian awal dan menyampaikan laporan kepada MK dalam sidang PHPU melalui keterangan tertulis. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 12 ayat 3 Per Bawaslu nomor 8 tahun 2022, berada pada masa tenggat waktu bagi pelapor untuk mengajukan PHPU ke MK pada tanggal 20 sampai 23 Maret 2024. Kenyataannya pelaporan mengajukan PHPU pada tanggal 23 Maret pukul 21.15. Bahwa berdasarkan putusan MK nomor 146 PHPU DPR tahun 2019 yang dibacakan pada hari Kamis 1 Agustus tahun 2019 dalam pertimbangan hukumnya nomor 4 dan nomor 5 hal 128, 129 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa terhadap fakta hukum adanya putusan Bawaslu
perlu Mahkamah tegaskan mengenai konstruksi penyelesaian berbagai permasalahan hukum pemilu yang dikehendaki oleh Undang-Undang 7 2017, yakni bukan saja terkait dengan lembaga-lembaga yang berwenang menyelesaikannya, akan tetapi juga terkait dengan batasan atau limitasi waktu penyelenggaranya. Dalam setiap tahapan termasuk mempertimbangkan pelaksanaan atau tidak lanjut dari penyelesaian tersebut, sehingga tidak mengganggu penyelesaian hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, terhadap berbagai permasalahan hukum pemilu yang ditemukan atau dilaporkan dan memenuhi hasil pemilu, mempengaruhi hasil pemilu, harus telah diselesaikan sebelum ditetapkannya hasil pemilihan umum atau rekapitulasi secara nasional, termasuk juga dalam pelaksanaan atau tindak lanjut penyelesaian berbagai permasalahan hukum pemilu. Segala macam permasalahan hukum harus selesai sebelum ditetapkannya hasil pemilu secara nasional, termasuk juga terkait dengan putusan Bawaslu atau rekomendasi Bawaslu yang berdampak pada hasil pemilu yang dilakukan setelah hasil pemilu nasional. Selanjutnya, Mahkamah mengatakan, perihal putusan Bawaslu atau rekomendasi Bawaslu atau bentuk lain yang dilakukan Bawaslu yang berimplikasi pada perolehan suara setelah ditetapkan perolehan suara hasil pemilu secara nasional haruslah dikesampingkan. Karena segala sesuatu yang menyangkut atau berimplikasi kepada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. Artinya, setelah KPU melakukan penetapan perolehan suara pemilu nasional, tidak dimungkinkan lagi adanya putusan, rekomendasi, atau bentuk lain dari lembaga-lembaga lain yang dapat berimplikasi pada perolehan suara yang telah ditetapkan berdasarkan penetapan perolehan suara pemilu secara nasional, kecuali berdasarkan putusan Mahkamah. Bahwa berdasarkan putusan MK nomor 146 tahun 2019 tersebut, sesungguhnya MK hendak memastikan secara hukum bahwa pasca penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara nasional, maka segala hal terkait dengan laporan dan temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang telah berakhir, termasuk adanya putusan, rekomendasi, dan bentuk lainnya dari Bawaslu sepanjang mempengaruhi pada perubahan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPU, tidak dimungkinkan lagi dan dikesampingkan untuk memberi kepastian hukum bahwa hanya MK yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilu. Demikian keterangan ahli ini disampaikan. Semoga akan dapat membantu Yang Mulia Ketua dan Hakim Anggota Majelis pada hari ini dalam menemukan kebenaran dan memutus PHPU Pileg ini dengan seadil-adilnya. Demikian bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pemohon ada pertanyaan untuk ahli? Izin Yang Mulia, ada Yang Mulia. Silakan. Baik, kami akan bertanya kepada dua ahli yang sudah dihadirkan. Yang pertama kami bertanya terlebih dahulu kepada... Singkat-singkat saja, Pak. Baik Yang Mulia. Ahli yang dihadirkan oleh pemohon, Bapak Dian Permata. Yang pertama begini. Tadi saudara ahli menyampaikan di dalam sistem pemilu kita adalah penekanan prinsip adil dan kepastian hukum, seperti itu. Pertanyaannya adalah, apakah ketika tidak ada keberatan di tingkatan bawah, apakah kemudian itu juga dengan serta-merta kemudian menghilangkan hak peserta pemilu untuk melakukan keberatan pada tingkatan yang lebih tinggi berkaitan dengan prinsip adil dan kepastian hukum tersebut? Itu untuk pertanyaan yang ke ahli Dian Permata, Yang Mulia. Lalu pertanyaannya kepada ahli yang kedua, ke Pak Agus. Ya. Yang pertama yang mau saya tanyakan adalah, kapan pleno nasional secara terminologi hukum dinyatakan telah selesai? Apakah pada saat pleno pembacaan hasil perolehan suara di tingkatan provinsi tersebut selesai dibacakan, atau kemudian pada saat KPU kemudian membacakan hasil perolehan suara secara keseluruhan? Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya adalah, apakah dengan adanya acara pemeriksaan cepat pada saat pelaksanaan pleno itu kemudian secara serta-merta kemudian menghilangkan hak peserta pemilu untuk
melakukan pelaporan terhadap pelanggaran yang ditemukan baru pada saat ditemukannya atau diterimanya peristiwa pelanggaran itu diketahui pada saat pleno nasional tersebut sedang terjadi. Cukup ya? Iya, seperti itu Yang Mulia. Terima Termohon kasih. ada pertanyaan? Cukup. Dari pihak terkait ada pertanyaan? Yang Mulia. Silakan. Pertanyaan kepada ahli Dian Permata terkait dengan adanya keberatan kalau misalkan terhadap hasil rekapitulasi di semua jenjang yang sudah disaksikan secara terbuka dan transparan dan tidak ada keberatan dari tingkat bawah, bagaimana menurut ahli ketika keberatan ini disampaikan di tingkat atas? Padahal prosesnya sudah berjenjang dari bawah, itu mungkin bisa dijelaskan. Yang kedua untuk ahli Pak Agus Yang Mulia, Silakan. terkait dengan adanya laporan yang diajukan oleh pelapor PDIP di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah dicabut oleh pelapor sendiri, implikasinya itu seperti apa? Menurut Perbawaslu dan menurut PKPU. Mungkin demikian Yang Mulia. Terima kasih. Baik, Pak Dian, bisa dijawab singkat-singkat, Pak? Baik, terima kasih pimpinan. Izin menjawab. Pertama soal yang kedua dulu, yang keberatan. Pada prinsipnya keberatan apapun kalau dari konstruksi kita berkeadilan pemilu dan dalam Undang-Undang 7 gitu kan, itu tetap harus didengar. Itu yang pertama komentar saya itu kan. Tetap itu kan. Apalagi contoh kasusnya sudah saya sampaikan di slide tadi gitu kan, keberatan gitu kan meskipun pemilunya sudah dijalankan. Itu yang dari pertanyaan kedua. Yang pertanyaan pertama itu kan, segala sesuatu kejadian itu tidak serta merta bahwa tidak ada kejadian, Pak, betul. Jadi form khusus itu kalau menurut saya adalah itu kan tidak serta merta tidak ada kejadian. Artinya meskipun gitu kan, meskipun salah tulis itu harusnya ada. Nah, kalau misalnya dalam kasus ini ada perubahan, ini jadi pertanyaan besar gitu kan. Di form khususnya tidak ada kejadian, kenapa kasus ini muncul? Kan itu kan. Atau gitu kan yang kita tidak tahu teman-teman itu bisa mendapatkan form kejadian khusus atau tidak. Itu yang bisa saya komentari pimpinan. Baik. Dari Pak Agus. Izin Yang Mulia menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, soal kapan pleno nasional dinyatakan sebagai hasil pemilihan nasional, tentu adalah pada saat dibacakan pleno nasional oleh KPU RI. Tapi kalau membaca putusan MK di 2019 tidak pernah membatasi mengenai apa yang dimaksud pemilu nasional. Artinya bisa saja pada saat dibacakan di KPU, bisa juga di KPU nasional. Yang kedua, terkait dengan pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat itu adalah bagian dari lex spesialis yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu di ketentuan pasal 42. Dalam pelanggaran administrasi pemilu itu dibedakan dua, pelanggaran administrasi biasa dan pelanggaran administrasi rekapitulasi perhitungan suara. Nah, terkait dengan pemeriksaan cepat, itu lex spesialis hanya untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan rekapitulasi. Berbeda dengan proses adjudikasi untuk pelanggaran administrasi pemilu biasa. Oleh karena itu terhadap para pihak yang tidak menggunakan pelaporan, kemudian Bawaslu pada saat kejadian akan melakukan proses pemeriksaan cepat dan tiba-tiba melakukannya di forum yang berbeda dalam bentuk adjudikasi tingkat nasional, maka dianggap secara konstitusional itu tidak dapat dibenarkan menurut hukum acara pemilu. Karena hukum acara pemilu itu sangat ketat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Berikutnya pelihar laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu terkait dengan rekapitulasi dilakukan di provinsi, dicabut kemudian dibawa ke nasional. Menurut pandangan ahli, laporan tersebut tidaklah sah ya. Sehingga laporan di provinsi itu harus dianggap sebagai temuan
kemudian di tingkat nasional itu putusannya tidak benar karena putusan ini menganggap seolah-olah pelanggaran pemilu administrasi ini adalah pemilu biasa. Kalau kita baca di ketentuan pasal 42 Undang-Undang Pemilu menyatakan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu itu melalui pemeriksaan acara cepat mengesampingkan ketentuan pasal 31. Pasal 31 bicara mengenai pelanggaran administrasi biasa dengan menggunakan adjudikasi dan juga mengesampingkan ketentuan pasal 35 berkaitan dengan soal daring. Jadi terkait dengan putusan peradilan adjudikasi yang dilakukan oleh Bawaslu RI itu adalah dianggap tidak ada sebagaimana dalam Undang-Undang Pemilu. Karena proses rekapitulasi ketika bermasalah maka diselesaikan pada saat kejadian di tempat kejadian. Demikian yang mulia saya sampaikan. Terima kasih. Jadi untuk ahli Pak Dian dan Pak Agus sudah cukup. Jika mau meninggalkan ruangan juga sudah bisa. Jika mau menonton sidang juga masih diperbolehkan, Pak. Kemudian kami langsung ke saksi Pak Fitzgerald Lintim ya. Dari pemohon, apa Pak yang mau dijelaskan, Pak? Ahli mau meninggalkan ruangan boleh, Pak, kalau ada kegiatan lain. Pak Prit ya, panggilannya apa Pak? Pit gitu. Fritz, Pak. Prit, Pak Prit siapa yang menjelaskan? Terima kasih yang mulia kesempatan ini. Iya. Izinkan saya akan menjelaskan dua hal. Singkat saja Pak. Bapak waktu itu mandat PDIP pada Rekap Nasional ya? Iya, sebagai salah satu saksi tingkat nasional. Ya, tingkat nasional, rekapitulasi tingkat nasional. Oke, ada yang mau berkaitan dengan ketika terjadi proses rekapitulasi? Baik, yang mulia, bahwa pada tanggal 12 Maret maksud saya, pada pleno rekapitulasi tingkat nasional untuk pemilihan DPR RI Dapil Kalsel 2 sebelum Ketua KPU di Provinsi Kalimantan Selatan 2 menyampaikan atau membacakan hasil rekapitulasi tingkat provinsi. Dari kami sebagai saksi PDI Perjuangan pada saat itu menyampaikan keberatan karena kami menemukan ada penggelembungan suara atau ada peningkatan suara khususnya untuk suara Partai Amanat Nasional, sehingga ini dapat berdampak kehilangan kursi bagi PDI Perjuangan. Keberatan Bapak diajukan di pleno KPU. Pleno KPU ya. RI ya? Ya. Caranya bagaimana Bapak mengajukan keberatan? Ya, pada saat itu kami langsung menyampaikan keberatan kepada Ketua KPU dengan menyampaikan data-data temuan peningkatan atau pengelembungan suara untuk Partai Amanat Nasional. Ya, di 3 kabupaten. Itu di saat mau pleno rekapitulasi atau setelah? Sebelum pembacaan. Apa direspon apa oleh KPU ketika itu? Ya, saat itu Ketua KPU merespon karena bukti-bukti yang kami ajukan itu kurang lebih 740 TPS sehingga tidak cukup waktu untuk dilakukan koreksi atau penyelarasan terhadap apa yang kami sampaikan dengan data-data sejumlah 740 TPS keberatan yang kami sampaikan pada saat itu, sehingga diarahkan oleh Ketua KPU untuk dilakukan penyelarasan melalui proses adjudikasi koreksi di Bawaslu. Ya, Hakim yang mulia. Gitu. Ya. Ada Bapak ke Bawaslu? Ya, pada tanggal 16 Maret hasil dari sidang pleno KPU kami mengajukan adjudikasi koreksi ke Bawaslu, mendaftarkan secara registrasi pada tanggal 16 Maret dan sidang pembacaan laporan itu tanggal 18 Maret dan putusan Bawaslu keluar pada tanggal 22 Maret. Setelah itu ya? Iya, mulia. Putusan Bawaslu Bapak tahu apa putusannya? Ya, putusan Bawaslu
dari hasil penyelarasan atau penyandingan sebagaimana 740 TPS yang kami dalilkan, itu membuktikan bahwa terjadi peningkatan suara, dan dari hasil putusan Bawaslu tidak ada sanggahan dari KPU maupun dari pihak terkait yang dalam hal ini Partai Amanat Nasional. Berapa akumulasi yang diperoleh ketika ada penyelarasan oleh Bawaslu? Secara global, Bapak tahu? Tahu, Hakim yang mulia. Ada peningkatan suara untuk pemohon? Dari hasil penyelarasan atau sandingan di Bawaslu menyampaikan bahwa ada sejumlah 15.654 suara yang 15.000? Iya, 654 suara. Suara apa ini? Suara yang terjadi peningkatan di 3 kabupaten yang kami sampaikan. Ini jadi peningkatan untuk Partai Amanat Nasional. Ya. Penyelarasan itu kemudian diputuskan sebagai suara yang benar atau tidak, yang akhirnya putusan Bawaslu? Iya, yang benar dan terbukti. Yang benar menurut Bawaslu berapa untuk PDIP akhirnya? Untuk di 3 wilayah yang dipersoalkan itu? Tahu Bapak? Mohon maaf, saya tidak tahu. Ya. Itu saja Pak ya. Oke. 15.654 atau 15.690 Pak? Yang kami sampaikan itu 654 itu 690. 15.690, namun dalam proses penyelarasan oleh Bawaslu itu sejumlah 15.654, Yang Mulia. Oke. Dari Risa Ansari, apa yang dijelaskan? Izin Yang Mulia, Riza Ansari, KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Iya. Pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi dari tanggal 6 sampai tanggal 8, semua berjalan sesuai dengan prosedur dan tata cara, baik itu PKPU 5 dan KPT 219. Untuk Kalsel 2 dari pemohon itu tanda tangan di berita acara hasil rekapitulasi dan tidak mengajukan. Kalsel 2 itu mana saja Pak? Kalsel 2 itu Kota Baru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Banjarbaru, dan Kota Banjarmasin. Tanah Bumbu dan kota ya. Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin. 3 kabupaten dan 2 kota, Yang Mulia. Artinya yang didalilkan pemohon ini bagian dari Dapil 2 ya? Dapil 2, Yang Mulia. Tanda tangan? Tanda tangan, Yang Mulia. Siapa waktu itu saksi dari pemohon? Muhammad Zainuddin, Yang Mulia. Tidak mengajukan keberatan? Tidak mengajukan keberatan, Yang Mulia. Apalagi yang mau dijelaskan Pak? Cukup. Kami melakukan pencermatan ulang, Yang Mulia, untuk 3 kabupaten, Kota Baru, Tanah Bumbu, dan Apa Kota. dasar Bapak melakukan pencermatan? Untuk menjawab dari apa yang dimohonkan dari pemohon. Oh ya, dari 5 ini kan yang didalilkan 3. 3, nah, ya. Itu apa Jadi tidak menemukan adanya selisih hasil baik di tingkatan TPS, kemudian kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Dan izin Yang Mulia, kalau boleh hasil pencermatan kami serahkan. Dijadikan bukti Pak, tapi kan itu mestinya harus ada Pak, kalau misalnya ada perintah dari Bawaslu misalnya. Ya kan? Ini kan bentuk pembelaan Bapak itu kan. Jawabannya sudah ada, Yang Mulia, dari halaman 9 sampai 47. Kalau itu mau dijadikan bukti tambahan silakan. Ya. Karena kalau justru itu kan, ya, Yang Mulia, ini sama dengan yang Bapak peroleh ketika
penghitungan awal kan. Nah, itu kan sekarang yang dibantah oleh pemohon. Benar Yang Mulia. Mau Bapak buat 3-4 kali pun juga pemohon ini masih nggak percaya kan begitu. Siap Yang Mulia. Oke. Nah, ketika di tingkat provinsi itu Pak, apakah ada selain hanya tanda tangan, apakah saksi dari pemohon mengajukan keberatan di form ataukah kemudian ada sesuatu yang dipersoalkan yang kemudian yang katanya akan diselesaikan di tingkat nasional itu? Ada tidak isu Kalau itu? keberatan tidak ada Yang Mulia. Kapan isu itu muncul ketika itu dikaitkan dengan tidak selesai di provinsi kemudian akan ditindaklanjuti di nasional? Tidak ada Yang Tidak Mulia. ada. Nasaruddin Ikhwan. Siap Yang Mulia. Anggota KPU Kabupaten Tanah Laut. Sebenarnya ini tidak dipersoalkan ya Tanah Laut ya? Tidak dipersoalkan. Atau Kota Baru dulu? Siap Yang Mulia. Kota Baru, baru nanti Tanah Bubu dan Kota Banjarmasin. Siap. Gimana? Yang Pak Suko ya? Atau Nasaruddin singkat saja, apa yang mau disampaikan untuk Tanah Laut? Tanah Laut dengan Kota Baru bedanya apa ya? Beda kabupatennya Yang Mulia. Satu pulau ya? Beda pulau. Beda pulau. Beda pulau. Oke. Tapi ini tidak didalilkan oleh pemohon ya? Iya. Oke, apa yang dijelaskan Pak? Singkat-singkat Pak. Kami menjelaskan di Kabupaten Tanah Laut dalam prosesnya baik di tingkat TPS, kemudian tingkat kecamatan sampai rekapitulasi di tingkat Kabupaten Tanah Laut berjalan aman dan lancar Pak Yang Mulia, dan tidak ada keberatan dari saksi. Dan ini juga dihadiri oleh parpol dan ditandatangani oleh parpol baik PDIP atau PAN di setiap tingkatan secara berjenjang, dan sudah kami lakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian. Itu ya untuk di Tanah Laut ya? Ya. Pak Suko di Kota Baru gimana Pak? Ini yang dipersoalkan pemohon juga. Izin Yang Mulia, pleno di Kabupaten Kota Baru berlangsung selama 7 hari, dari tanggal 26 Februari sampai tanggal 2 Maret. Ya. Pada saat pleno di kabupaten tidak ada keberatan dari para saksi dan semua berjalan sesuai. Dari saksi pemohon juga tidak keberatan ya? Tidak ada Yang Mulia. Terus ketika kemudian ada keberatan dari pemohon berkaitan dengan Kota Baru ini, kapan Bapak mulai tahu? Sejak ada pemohon mengajukan ke MK ini? MK. Bukan ketika setelah ada pleno di nasional? Sudah, anunya kan sudah di MK ini? Iya. Baik, Muhammad Sakra Effendi untuk Siap. Tanah Bubu. Yang Mulia, mohon izin Yang Mulia, saya Muhammad Sakra Effendi, anggota KPU Kabupaten Tanah Bumbu. Ada yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama berkaitan dengan proses rekapitulasi yang dilaksanakan di Kabupaten Tanah Bumbu secara berjenjang. Dari pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 14 Februari kemudian dilanjutkan dengan rekap di tingkat kecamatan. Di Tanah Bumbu ada 12 kecamatan yang dimulai dari tanggal 18 sampai ada yang 19 dan Ya. terakhir di tanggal 29 Februari. Ada kejadian apa Pak di antara hari-hari itu sampai pleno berakhir, rekapitulasi? Siap, pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan itu tidak ada kejadian apapun. Tingkat kabupaten atau kecamatan? Kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten itu Ya, tidak ada kejadian tidak ada persoalan. apapun, tidak ada persoalan, tidak ada keberatan dari saksi pemohon peserta juga pemilu termasuk dari saksi pemohon. Nah itu masuk dalam alat bukti. Oke. Oke Pak. Siap.
Bapak tahu juga setelah di MK ini ataukah ketika di perhitungan tingkat nasional? Saya mengetahui setelah masuk di Mahkamah Konstitusi. Pak Subani? Izin Yang Mulia. Subani, anggota KPU Kota Banjarmasin. Jadi pada proses rekapitulasi di Kota Banjarmasin secara berjenjang, di kecamatan tidak terjadi atau keberatan yang dilayangkan atau disampaikan oleh para saksi, dan saksi pemohon itu hadir. Di tingkat kabupaten bagaimana? Di tingkat kabupaten saksi menolak untuk menandatangani, saksi pemohon. Saksi pemohon menolak ya. Kemudian KPU Kota Banjarmasin. Siapa namanya Pak? Yang jadi saksi ada Pak Riza sama Gilang. Kemudian kita berikan di kejadian khusus dan keberatan untuk mengetahui alasan kenapa tidak menandatangani. Apa alasannya? Kemudian ditandatangani oleh Gilang, dia alasannya sesuai dengan yang tertulis di sini, menyatakan keberatan atas hasil perolehan rekapitulasi. Iya, artinya keberatan karena apa? Keberatan karena menganggap ada peningkatan suara PAN secara signifikan. Kemudian juga menolak Sirekap sebagai alat bantu, itu saja. Tapi ketika kita minta data-datanya yang disampaikan, mereka tidak menyampaikan karena tidak memiliki data yang disampaikan ke KPU. Tapi mengajukan keberatan ya? Ya, mengajukan keberatan. Kemudian hal ini kami bawa ke tingkat provinsi karena penyelesaian keberatan ketika di... Ini keberatannya di tingkat provinsi atau di tingkat kecamatan atau kabupaten? Di tingkat kota, Pak. Kota, tingkat kota kok sudah mengajukan keberatan tidak tanda tangan? Iya. Tapi tanda tangani POM keberatan. Siap, Yang Mulia. Dibawa ke provinsi, apa penyelesaian di tingkat provinsi? Tidak ada keberatan lagi, tidak. Ketika dibacakan, diulang, tidak menanggapi. Oh, ketika di provinsi? Iya, langsung tanda tangan menyetujui hasil. Hasil apa? Yang hasil rekapitulasi, izin Yang Mulia. Oh, tidak mempermasalahkan lagi? Tidak mempermasalahkan, izin. Pak Wahyudi, apa yang mau dijelaskan? Singkat saja Pak. Bapak sebagai saksi mandat Partai Golkar ya di Kecamatan Pulau Laut Sigam. Siap. Siap, Ketua. Ini masuk Kabupaten Tanah Laut? Kota Baru. Kota Baru. Ya, apa Pak yang menjelaskan? Mengenai saya sebagai saksi mandat Partai Golkar di tingkat Kecamatan Pulau Laut Sigam dan di tingkat Kabupaten Kota Baru, mengenai hal pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan, semua para saksi yang berada dihadiri para saksi partai politik dan Panwascam serta TNI, Polri dan wartawan. Di sana dibacakan rekapitulasi oleh tingkat PPK mengeluarkan hasil kecamatan dan disepakati. Ada yang keberatan tidak? Tidak ada keberatan. Tidak ada. Dan ketika tidak ada Bapak di tingkat kabupaten masih ada yang keberatan? Tidak ada. Tidak ada. Yang Mulia. Baik. Termasuk pemohon? Termasuk pemohon. Pak Ashar? Ashar. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ashar, saksi mandat Partai Nasdem. Di sini saya hanya sedikit menjelaskan bahwa proses rekapitulasi pada tingkat kabupaten Tanah Bumbu ya? Tanah Bumbu, Pak. Itu menurut kami Partai Nasdem sudah sesuai dengan mekanisme, ya, sesuai prosedur transparan, karena di situ sudah saya ada lihat. Tidak yang keberatan, Pak? Sama sekali hingga di akhir pleno tidak ada yang keberatan dan semua membubuhkan tanda tangan, Pak. Baik. Yeah. Muhammad Kurniawan Putra. Siap, izin Yang Mulia. Saya Muhammad Kurniawan Putra, saksi mandat dari Partai Demokrat untuk rekapitulasi tingkat PPK di Kecamatan Banjarmasin Utara dan
saksi mandat untuk rekapitulasi tingkat Kota Banjarmasin dari Partai Demokrat. Ada apa yang dilihat ketika jadi saksi itu? Untuk di tingkat PPK itu tidak ada kejadian khusus dan tidak ada keberatan, dan seluruh saksi partai yang berhadir di rekapitulasi PPK Ya. tingkat itu Di tingkat menandatangani. di tingkat kota, Pak? Untuk tingkat kota tidak, saksi pemohon, saksi Keberatan, PDIP ya keberatan Seperti tidak mau ya, tanda tangan ya sebagaimana yang sudah disampaikan DKPU tadi. Siap. Keberatan alasannya Pak yang Bapak lihat? Keberatan yang saya ketahui karena kan dibagikan ke seluruh saksi parpol, jadi peningkatan suara signifikan PAN, Nasdem, Golkar, dan Gerindra, serta penurunan partai PDIP. ya. Habis itu menolak penggunaan Sirekap sebagai alat bantu penghitungan. Oke. Seingat saya itu, Pak. Kalau Awan Subarkah, saksi mandat PKS untuk rekap provinsi, apa Pak Is? Baik. Terima kasih Yang Mulia. Jadi saya Awan Subarkah mendapatkan mandat dari PKS untuk menjadi saksi di tingkat provinsi. Ya. Dan sesuai dengan kami lihat dan kami amati bahwa proses rekapitulasi di tingkat provinsi berjalan sesuai dengan tata cara, mekanisme, dan juga prosedur yang berlaku sesuai dengan PKPU nomor 5 tahun 2024. Ada yang keberatan Pak? Dan kami melihat tidak ada keberatan untuk di Dapil Kalsel 2 ini, dan tidak ada yang keberatan Pak Pimpinan. Yang berkaitan dengan PDIP yang bawaan dari keberatan Kota Banjarmasin? Yang saya lihat tidak ada keberatan juga Tidak dari muncul. pihak PDIP, tidak muncul Pimpinan. Agus Sudarto? Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Sudarto, saksi di KPU Pusat. Pada waktu itu saya tidak melihat adanya keberatan dari saksi yang lain, karena biasanya yang saya pernah ikuti di beberapa pleno di KPU Pusat, form keberatan itu ada diberikan. Nah, Bukan yang sebelumnya katanya dari mandatnya pemohon sudah keberatan itu? kalau itu memang saya melihat. Lihat. Ya, melihat. Kemudian betul direspon oleh Ketua KPU bahwa karena ini TPS-nya banyak, kemudian supaya disalurkan ke Bawaslu itu. Ada sudah tahu? Nah, kalau itu saya kurang perhatikan, Yang Mulia. Oke. Waktu itu yang sudah lihat bahwa saksi mandatnya pemohon seperti apa keberatannya, Pak? PDIP. Saksi mandat pemohon itu menanyakan tentang proses hasil rekap ya, hasil penghitungan suara. Tapi memang esensinya dia keberatan beliau. Keberatan. Kalau itu ya. Mengajukan keberatan. Baik, dari Bawaslu dulu coba jelaskan Pak ini. Terima kasih Yang Mulia. Perlu kami jelaskan dari rekap nasional sampai dengan pelanggaran administrasi di Bawaslu. Masalah ini sebenarnya timbul ketika di rekap nasional. Rekap nasional kebetulan saya menghadiri dan pimpinan rapatnya Pak Hasim pada saat itu. Ya. Kemudian saksi pemohon, Ya. ditambah yang satu ada saksi yang jadi pelapor di Bawaslu, Ya. Pak Harli, itu mengajukan banyak catatan bahwa ada perubahan-perubahan terkait dengan hasil di Dapil 2 Kalimantan Selatan. Memang pada saat itu pimpinan sidang menyatakan ini karena terlalu banyak harus dilakukan penyandingan, Ya. maka dilakukan proses penanganan di Bawaslu. Nah, kemudian masuk laporan ke kami. Masuk ke laporan kami tanggal 16 Maret. 16 Maret kami lakukan penanganan. Sebenarnya kan ada dua, sebenarnya mungkin tadi ahli terkait ada dua penanganan yang bisa kami lakukan.
di saat pelaksanaan rekap. Bisa saja pelaksanaan pemeriksaan cepat atau pelanggaran biasa. Yang membedakan dua hal itu sebenarnya hanya terkait dengan apakah terkait dengan kerumitan masalah. Nah, setelah kami lihat bahwa itu rumit sekali untuk diselesaikan dengan cepat karena 1 hari. Harus diselesaikan 1 hari, maka kita putuskan Bawaslu diselesaikan dengan penanganan pelanggaran administrasi biasa dengan adjudikasi. Nah, situ dilakukan proses mulai tanggal 18 Maret. Nah, putusan kita memang ada beberapa catatan kita. Putusan kita kan putusan kita tanggal 21 Maret 2023. Itu belum ada permohonan ke sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Ke MK. Terus? Kami belum tahu dari pemohon. Nah, putusan kita memang berdasarkan laporan kita ada 15.000 dari 3 kabupaten 15.654 itu penambahan suara PAN pada saat itu. Nah, 15.000. Ya, itu ada di pertimbangan kami. 15.000 berapa? 15.654. Ini hasil penyelarasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu. Kita lakukan di pemeriksaan itu. Nah, memang kendalanya kan putusannya di tanggal 21. Tanggal 21 sudah ada penetapan nasional. Sudah ada biasanya kami kalau belum ada penetapan nasional dan masih cukup waktu KPU RI untuk mengoreksi, maka kami sampaikan dalam penetapan nasional. Itu pernah dialami oleh caleg untuk DPR RI kalau nggak salah di Jawa Tengah. Jawa Tengah ada putusan administrasi tapi masih cukup waktu, maka kita sampaikan lakukan koreksi pada saat itu di hasil di daerah. Karena ini putusan untuk penyelarasan itu diputuskan tanggal berapa? Tanggal 21 Maret. Tanggal 21 Maret 2000. Tapi belum ada perkara di MK. Belum ada perkara di MK. Cuma di amar kita memang kita tidak melakukan koreksi administrasi. Karena kami sadar bahwa sudah ada penetapan hasil nasional. Itu sebenarnya berkaca dari sejarah Bawaslu pernah ditegur Hakim MK di 2019. Pak, pengajuan permohonan di MK itu kan waktunya cepat ya, 3 hari saja, 3 kali 24 jam. Kenapa nggak ditunggu dulu kepastian bahwa ini ada permohonan ke MK atau tidak? Ini kan sementara jalan. Kita kan iya, artinya kan rekapitulasi nasional juga sudah selesai. Ya kan? Nah, ini ada tenggat waktu sebenarnya, ada sekuen waktu yang dimungkinkan atau tidak dimungkinkan yang bisa ditunggu kepastiannya di 3 hari, 3 kali 24 jam itu ada tidak perkara masuk di MK? Tidak ada pertimbangan itu. Masalahnya kita dikejar juga oleh batas waktu pelanggaran di Bawaslu. Ya untuk apa Pak? Kan sudah terlanjur diputuskan oleh rekap selesai di tanggal 20. Ya. Nah untuk itu izin majelis kami tidak masukkan dalam amar. Ya. Karena begini, yang jadi pokok masalah di karena KPU teradu terkait dengan pasal 91 ayat 3 PKPU 25. Itu PKPU 5 itu dengan rekapitulasi itu memang ada kewajiban KPU untuk melakukan pembetulan seketika kalau ada persoalan-persoalan terkait data-data yang disampaikan. Nah, hasil itu memang klausul itu memang kita harus buktikan apakah benar KPU melakukan itu. Dan kalau dilakukan pelanggaran dan kalau terkait dengan data-data kita akan putuskan di amar. Untuk itu kami tidak masukkan di amar majelis, kami masukkan di pertimbangan. Karena kami sadar bahwa itu sudah ada penetapan nasional. Ya, di amar kita hanya 2 menyatakan bahwa terlapor itu secara signifikan melakukan pelanggaran administrasi di pasal 91 itu karena tidak melakukan pembetulan sebagaimana lakukan, dan kedua memberikan peringatan. Terus kita tidak lakukan koreksi administrasi karena itu sudah ada kekuatan mengikatnya sejauh mana untuk itu di pertimbangan 15.654. Iya. Di pertimbangan kita sudah kami sampaikan bahwa koreksi administrasi yang sudah kami putuskan fakta persidangan kami sampaikan ada 15.564 penambahan suara
itu nanti untuk putusan untuk kepastian hukumnya kita serahkan ke Mahkamah Konstitusi karena pada saat itu sudah mulai akan proses Mahkamah Konstitusi setelah ada penetapan nasional oleh KPRI. Iya, ya sudah lah, ini kan barang sudah jadi, sudah selesai. Tapi memang ya kalau bisa memberikan masukan ke depan, kalau di situasi yang kritis begitu, kritikal gitu kan, kenapa tidak ditunggu saja? Toh keterangan Bapak akhirnya juga nanti diserahkan kepada MK. Lebih baik. Izin Majelis. Di pasal 12 ada problem, pasal 12 peraturan Bawaslu kita, seperti yang ahli katakan tadi, kalau saya ada permohonan ke Mahkamah Konstitusi, kami cukup membuat kajian awal. Nah, kajian awal terkait itu. Padahal sebenarnya sudah jalan prosesnya. Iya, karena ini kan ketika itu memang benar belum ada. Tapi kan 3 kali 24 jamnya kan tinggal menunggu jam saja sebenarnya kan. Itu yang kalau sudah memang pure tidak ada gugatan di MK, nah mungkin dasar hukum tadi bisa Bapak pergunakan. Ini persoalannya kan ini DPR RI, kemudian berkaitan dengan dapil yang krusial yang berpotensi akan berperkara di MK. Kemudian di sekuen waktu jedah atau jedah 3 kali 24 jam itu ada putusan yang ya memang tidak diamarkan, tapi ketika itu muncul di pertimbangan dan itu adalah sudah merupakan dorongan imajinasi bahwa ini adalah seolah bahwa ini ada kesalahan dan kemudian ada temuan sekitar 15.000 sekian, ini kan kemudian menjadi agak blunder kan untuk Mahkamah Konstitusi kalau sudah menghadapi dua fakta yang seperti ini. Tapi nanti kami tetap akan pertimbangkan. Nah, kemudian teknis penghitungan Bapak yang Bapak lakukan itu seperti apa? Kami menjandingkan data di hasil pengawasan kami. Itu kan kalau lihat di data putusan Bawaslu, menyandingkan antara C hasil dengan D hasil kecamatan. Yang diberikan siapa? Dapat sumbernya dari mana? Iya, pemohon menyampaikan, ya. pelapor menyampaikan, tapi kita punya data hasil pengawasan Bawaslu. Dari mana? Dari Bawaslu. Ketika itu minta data ke termohon tidak? Termohon hadir tapi tidak menyampaikan data sandingan. Diminta tidak? Diminta. Supaya untuk pembanding kalau tidak ini akan data. Ada penyandingan yang dilakukan oleh Bawaslu, ada permintaan itu. Iya. Memang tidak diserahkan. Tidak diserahkan. Kemudian dari pihak terkait PAN ada dipanggil juga? Tidak. Tidak. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya ke Pak Fritz dulu, Pak Fritz ya. Ya, Yang Mulia. Tadi keterangan Pak Fritz mengatakan bahwa ada keberatan sebelum penetapan hasil di tingkat nasional. Ya. Itu tanggal berapa Pak Fritz keberatannya? Tanggal 12 Maret. Tanggal 12, berarti sebelum tanggal 20 ya? Ya. Oke, tanggal 12. Kemudian Ketua KPU minta supaya dilakukan penyelarasan. Karena atas dasar itu tanggal 16 Pak Fritz ke Bawaslu ya? Iya, Yang Mulia. Oke. Di sini putusan Bawaslu ini tanggal 22, benar tanggal 22. Kalau tadi keterangan dari Bawaslu itu 21. Atau ada putusan yang lain nih di Bawaslu ini karena ada 2 versi. Tanggal berapa itu Pak Fritz? Putusan Bawaslu itu 22 atau 21? Ini hanya selisih hari nih. Dari Bawaslu tanggal 21 21 ya? Di putusan kita ada tertulis. Ada ya. Oke, rapatnya ya. 21 dibacakan 22 ya. Oke, Pak Fritz tadi mengatakan 22 ya. Atau mungkin karena tidak pegang dokumen ya.
Tapi Iya, yang mulia. yang pasti 21 ya. Oke, kemudian tadi dari KPU Kalsel ya, itu pencermatan ulang itu tanggal berapa Pak? Yang tadi dijelaskan ada pencermatan ulang yang katanya itu hasilnya sama, tidak ada selisih hasil. Itu tanggal berapa itu pencermatan Izin yang ulang? mulia, Ya. dari pencermatan dari halaman 9 sampai 47 dari jawaban. Iya, itu tanggal berapa dimulai Pak? Saya ingin konfirmasi terkait dengan usulan Ketua KPU supaya dilakukan penyelarasan. Setelah ada sidang jawaban dari termohon kemarin. Oh, setelah sudah masuk di MK ya? Sudah masuk di MK. Oh, oke, jadi bukan karena ada permintaan Ketua KPU agar dilakukan penyelarasan. Oke. Pada waktu pencermatan itu siapa saja yang hadir? Tiap kabupaten mencermati masing-masing pimpinan. Oh, tapi tidak menghadirkan pihak ya? Misalnya pemohon atau pihak terkait, tidak ya? Pencermatannya terhadap jawaban dari kami juga, dari pihak termohon. Oh, berkaitan dengan permohonan Ya, ya? ini pencermatan dari jawaban kami. Bukan pencermatan ulang yang dalam forum yang besar, bukan. Dari data yang sebelumnya juga. Jadi bukan karena perintah Bawaslu ya? Bukan, tidak ada. Oke. Ini jadi perhatian MK karena permohonan di Kalsel ini, baik Kalsel 1 maupun Kalsel 2, ini kebetulan pihak terkaitnya PAN, ya. Jadi ini menjadi perhatian juga dari MK terkait dengan kedua permohonan ini. Nah, karena itu saya konfirmasi itu pencermatannya ini apakah karena perintah Bawaslu? Ternyata tidak, karena berkaitan dengan permohonan yang ada di MK ya. Baik. Kemudian dari Bawaslu ini tadi sudah dijelaskan bahwa di amarnya itu tidak ada koreksi administrasi ya. Jadi hanya di pertimbangannya. Ini karena alasannya sudah diajukan di MK. Alasannya pada saat itu sudah penetapan nasional. Oh, sudah nasional Ya, sehingga tidak penetapan mungkin nasional. merubah ya. Tidak mungkin kami merubah, hanya menyatakan Tadi fakta yang terjadi. Iya, yang diangkat contoh itu mana yang sempat dilakukan di Jawa Tengah tadi kalau tidak salah? Itu di apa namanya? Banyak sekali kami di pertimbangan kami menyandingkan antara C hasil dan D kecamatan, sudah ada perubahan-perubahan. Tapi situ. itu versi Bawaslu ya? Ya. Versi pengawasan Bawaslu. Iya. Tapi waktu pencermatan itu belum melibatkan KPU. Waktu itu kan KPU terlapor. Kami minta KPU karena terlapor, menyampaikan, ya. menyampaikan bukti. Tapi hanya beberapa datanya bukti. dapat dari KPU ya? KPU tidak menyampaikan seluruh yang 600-an TPS, justru data dari Hanya dari pemohon? Data dari Bawaslu. Oh, menyandingkan dari Bawaslu. Ya. Oke. Baik, saya kira cukup ya mulia. Terima kasih. Bawaslu atau dari pemohon juga? Bapak tadi katanya dari pemohon dan Iya, Bawaslu. pemohon, pelapor. Kalau di Iya, kami pelapor. pelapor menyampaikan laporan Iya. dengan membaca ini, kemudian Data tadi dijadikan rujukan pembanding ketika menentukan ketemu Iya. 15 tadi Iya. kan? Kemudian pembandingnya dari data Bawaslu. Ya itu dia. Bawaslu dari mana Pak? Bawaslu dari provinsi. Bukan. Iya, Bapak perlu dari mana? Data itu. Data Bawaslu. Dari Bawaslu. Iya. Oke. Silakan Yang Mulia. Sedikit saja mau memastikan saja, karena ini menyangkut data ya. Tadi disebutkan oleh Bawaslu bahwa data Bawaslu, tetapi juga berasal Bapak menyatakan itu bahwa ada ketika penyelarasan 15.654 itu berdasarkan data Bawaslu sendiri atau juga sama dengan data mandiri dari pemohon? Kalau izin Yang Mulia, kalau Iya. lihat posita dan petitum pelapor pada saat itu sebenarnya ada yang tidak sesuai.
Ya. oleh kami, dan itu biasanya itu ketika laporan disampaikan ke kami data-datanya, sebenarnya kan kami berharap pada saat itu ada data dari terlapor, dalam ini KPU. Karena tidak ada, maka kami ngambil data dari hasil pengawasan Bawaslu, kemudian kita sandingkan. Memang ada beberapa yang tidak sesuai, tapi ada juga yang sesuai. Berarti yang kita antara putuskan. data dari pelapor dengan data Bawaslu beda? Ada yang berbeda, ada yang sama. Ya, ada yang berbeda. Berarti kan Ya. secara umum berarti ada perbedaan ya. Ya. Berarti tidak sama. Itu yang hasil akhir yang kami Nah, periksa 15.000. yang Bapak jadikan sebagai penyandingannya itu data dari mana? Penyandingannya data dari Bawaslu. Dari Bawaslu. Ya. Data dari Bawaslu ini diperoleh dari hasil pengawasan. Pengawasan yang diperoleh dari, misalnya apakah dari KPU yang memberikan? Dari kami, dari data Bawaslu. Dari Bawaslu Ya. sendiri, tanpa ada misalnya bersumber dari mana gitu dia punya data-datanya. Apakah misalnya dari C1, apa dari rek hasil apa hasil apa semua? Dari informasi dari pasti dari data KPU, karena kami menyandingkan data Atau dari C Sirekap, hasil dan misalnya. D hasil kecamatan dari Bawaslu. Dari Bawaslu. Ya. Tetapi yang digunakan ini artinya memang dari Bawaslu dan dari Mandiri tadi, tapi ada beda. Ada yang berbeda. Perbedaannya itu di mana, bisa diberikan sedikit penjelasan? Ada mungkin sebagai saja? Ada di pelaporan izin. Nah, kalau tidak salah itu saya sempat baca nanti sempatnya itu Ada mereka di mendalilkan bahwa ada di bukti sampai di putusan kami. Oh, di putusan. Di putusan kami sebenarnya awalnya pelapor menyampaikan bahwa ada seratusan ribu penambahan surat suara dari pada saat itu yang sekarang menjadi pihak terkait. Itu dalilnya kepada kami. Kemudian hasil pemeriksaan kami hanya 15.500-an. Seperti itu ya. Jadi 15.654 Iya. ini berdasarkan hasil data dari Bawaslu. Iya, kita sandingkan. Sandingkan dari data dari pelapor ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Dari pemohon ada pertanyaan? 1-2 pertanyaan, silakan. Ada Yang Mulia untuk termohon. Silakan. Termohon yang mana? Para anggota komisioner tingkat kabupaten Yang Mulia. Ya. Sebenarnya hanya mau mengkonfirmasi saja karena Ya, silakan Pak. untuk para termohon, apakah benar ada dinamika intimidasi di lapangan kepada termohon? Karena izin Yang Mulia, kami sebenarnya dari lapangan saksi-saksi kami ini sebenarnya dengan satu lain hal tidak bisa ke sini. Intimidasi dari para komisioner? Tidak ada Yang Mulia. Tidak ada. Silakan Pak, lanjutkan. Siap untuk di Tanah Bumbu tidak ada. Yang lain Pak, dijawab supaya ini tercover di berita acara sidang. Untuk Tanah Laut tidak ada. Kota Baru tidak ada. Tidak ada. Cukup? Cukup Ya Mulia. Dari termohon ada pertanyaan? Sekiranya diperkenankan menambah penjelasan sedikit. Yang pertama, keterangan teman-teman anggota KPU Provinsi maupun Kabupaten Kota yang hadir, ini dalam rangka untuk membantah pokok permohonan yang diajukan pemohon pada angka 5 yang menyatakan bahwa dalam setiap tingkatan rekapitulasi telah mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten. Iya, tadi tidak. Nanti kami yang menilai, Betul. tapi di tingkat kota Banjarmasin kan ada Pak. Betul, ya. Jangan semua tidak. Betul. Silakan apa lagi? Yang kedua, dalam rangka untuk menjawab permohonan pemohon yang memohonkan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa semua TPS di 3 kabupaten kota, yaitu Kota Baru 45 TPS, Tanah Bumbu 206 TPS, kemudian Kota Banjarmasin 380 TPS, totalnya ada 727 TPS. Ini yang sudah kami sampaikan penyandingan datanya berdasarkan formulir hasil penghitungan suara di tingkat C hasil di tingkat TPS, kemudian diperbandingkan dengan kecamatan yang keseluruhan tidak ada
selisih. Nanti secara detail akan kami jadikan alat bukti tambahan. Ya. Terima kasih. Dari pihak terkait ada pertanyaan? Izin Yang Mulia, jika diizinkan mau bertanya ke Bawaslu melalui majelis hakim. Iya, mau tanya apa Pak? Terkait dengan hasil pengawasan dari Bawaslu di tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi, kan tidak ada temuan Pak. Ini menjadi pertanyaan kami, kalau itu data keliru. Dari provinsi Pak bisa menjelaskan? Iya, kenapa dari tidak tingkat diselesaikan bawah di ada rekap awal? Ada laporan tidak? Silakan Pak. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya menanggapi yang disampaikan oleh beberapa kabupaten kota yang menyampaikan tadi, Banjarmasin, Tanah Bumbu, Kota Baru, bahwa ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam pemberian keterangan kami. Contoh misalnya di Banjarmasin itu memang ada keberatan yang dilakukan oleh salah satu partai politik dengan pemohon saksi, partai PDIP. Ya, PDIP yang atas nama Gilang itu, dan itu memang sudah berkesesuaian dengan di daerah lain Pak? Di lain sama. Jadi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dari kota tadi, kabupaten, itu sudah sama dengan apa yang menjadi laporan hasil pengawasan yang kota Banjarmasin ya. Kecuali Banjarmasin. Banjarmasin ini pun alasannya pun yang disampaikan oleh KPU Banjarmasin ini sudah berkesesuaian juga. Jadi memang tidak ada temuan dan laporan ini memang tidak ada di tingkat sampai Provinsi Kalimantan Selatan. Oke, cukup Pak. Satu lagi Yang Mulia. Apa? Di tingkat provinsi Bawaslu itu ada laporan Yang Mulia terhadap keberatan hasil rekapitulasi dan laporan itu dicabut. Itu kenapa tidak menjadi temuan awal oleh Bawaslu provinsi itu Yang Mulia? Kenapa di sidang administrasi Bawaslu RI? Padahal menurut Perbawaslu 7 2022 itu bisa menjadi informasi awal untuk menjadi temuan Yang Mulia. Bisa minta penjelasan ke Bawaslu. Betul ya, ada pertanyaan pencabutan kata pihak terkait. Ya, betul Yang Mulia. Ya, tapi kemudian muncul lagi di tingkat nasional. Ya. Ya, begitu Yang Mulia. Betul. Kenapa itu tidak dijadikan pertimbangan Pak Komisioner Bawaslu RI? Karena ini pertanyaan pihak terkait kan begitu. Pencabutan itu kenapa tidak dijadikan pertimbangan ketika memutus kemudian ada putusan 002 ini? Izin Yang Mulia, kami melakukan pemeriksaan itu berdasarkan laporan. Laporan itu. Tidak muncul adanya pencabutan itu. Tidak muncul laporan itu. Baik. Saya ingin konfirmasi terkait dengan pencabutan laporan ya dari pemohon. Ini kalau saya baca di isi surat ini yang pertama di Kabupaten Tanah Bumbu, yang kedua di Kota Banjarbaru ya. Ini pencabutannya ini kalau di suratnya ini tanggal berapa ini ya? Ini hanya dinyatakan laporan tanggal 6 tapi tidak jelas tanggal berapa. Nah, laporan ini yang tadi ditanyakan oleh pihak terkait, kalau sudah ada dasar kenapa kemudian dicabut itu? Lalu sampai di tingkat nasional baru dipersoalkan. Tapi yang pasti ini benar ya, laporan pencabutan ini. Bisa jelaskan? Iya, terima kasih Yang Mulia. Terkait pencabutan tersebut, kami tidak mendapatkan laporan yang secara persis alasannya seperti apa, kenapa teman-teman di kabupaten kemudian melakukan pencabutan tersebut Yang Mulia. Lalu berikutnya kenapa kemudian di tingkatan nasional kemudian teman-teman saksi pada saat itu yang hadir di pleno untuk wilayah Kalimantan Selatan ini melakukan keberatan karena diawali dengan adanya pencermatan di aplikasi saksi juang yang dimiliki oleh partai Yang Mulia. Di situ ada terlihat kok ada perbedaan data antara yang diinput di C hasil dengan di D hasil. Nah itu yang kemudian didalami oleh teman-teman saksi pada saat pleno dan kemudian melakukan keberatan dan akhirnya kemudian melakukan pelaporan ke Bawaslu Yang Mulia. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih. Baik. Tambahan Yang Mulia. Tambahan Yang Mulia. Apalagi? Terkait pertanyaan dari Yang Mulia. Ya sudah kan pencabutan itu kemudian tumbuh lagi karena ada
alasan-alasan Enggak, baru itu. pada prinsipnya sebenarnya kami mau mengupayakan kawan-kawan di Kalsel sana untuk hadir sebagai saksi. Cuma satu dan lain hal kondisi darurat sehingga mereka terpaksa tidak berani untuk datang ke sini. Kira-kira begitu ya Mulia. Begitu ya. Iya. Baik, jadi untuk pemohon 191 melengkapi alat bukti P4, P90, P138, 146, 225, 234, 235 sampai 236, 237, 333, 334, 335, 336 dan P555. Namun bukti fisik yang belum ada yaitu P5. Ya Pak ya? Untuk pemohon. Termohon melengkapi alat bukti dalam daftar alat bukti sebelumnya yaitu T50 dan T78 dan T106. Kemudian pihak terkait melengkapi alat bukti dengan PT22, PT658, PT22 sampai dengan PT658 serta menambahkan alat bukti PT661 dan PT662. Kemudian Bawaslu melengkapi alat bukti yang sebelumnya PK2 alat bukti sebelumnya yaitu PK228 sampai dengan PK2238. Kami sahkan ya. Kecuali yang P5 tadi yang dari P yang belum dari pemohon yang belum bukti fisiknya belum ada. Baik, terima kasih untuk perkara 191. Mudah-mudahan keterangan para saksi bermanfaat dan bisa menjadi pertimbangan dalam putusan ini. Kemudian kami ucapkan juga untuk pemohon, termohon, dan pihak terkait serta Bawaslu. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.